Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini. Hari terakhir kita ada di tahun 2022, Sabtu 31 Desember tahun 2022. Wow, tinggal beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2022 dan siap memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan dan tetap percaya dengan segenap hati. Sebagaimana kita sanggup melewati tahun 2022 ini dengan segala problematikanya, maka kita juga percaya bahwa tahun 2023 yang akan datang, Tuhan akan tetap menyertai dan akan tetap memberkati hidup kita. Amin. Doaku, mari kita dengan pertolongan Tuhan dengan penuh sukacita menyongsong menyambut tahun 2023, tahun keberkatan, tahun terobosan, tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri tahun 2022 ini dan melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 14 hari bersama Sakaria. Dan puji Tuhan pula, hari ini kita akan mengakhiri pembacaan kitab Sakaria. Tepatnya Sakaria 14 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Doaku berkat Tuhan semakin melimpah bagi sidang jemaat Tuhan yang terus setia mengakhiri pembacaan Alkitab Kitab Sakaria pada hari ini. Judul renungan kita hari ini, indah pada waktunya. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama dengan judul parikop, kemenangan terakhir, Tuhan menjadi raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Sidang jemaat Tuhan, ketika mendengar indah pada waktunya, mungkin pikiran kita segera mengarah pada momen pernikahan atau mungkin doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Akan tetapi itu berbeda dengan nas kita hari ini. Pernyataan ini menunjukkan waktu tegaknya kedaulatan dan kekuasaan Tuhan di bumi. Saat itu semua orang akan sujud menyembahnya. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Israel berulang kali ditaklukkan oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Seolah-olah Allah yang mereka sembah adalah Allah yang lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Khususnya ketika mereka ditindas, dianiaya, dan kejahatan merajalela. Akan tetapi kita melihat bahwa Allah telah mengatur segala sesuatu karena Ia yang berkuasa. Amin. Allah seperti seorang sutradara mengatur jalan sebuah peristiwa sejarah. Dalam adegan pertama, Allah mengumpulkan bangsa-bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota-kotanya direbut, dijarah, dan perempuan-perempuannya ditiduri. Bahkan sebagian besar dari mereka menjadi tawanan di pembuangan. Allah membuat seolah kejahatan itu menang. Namun pada adegan berikutnya, Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memerangi kejahatan. Dengan kekuatan besar, Ia mengguncangkan dunia, mengalahkan kejahatan dan mengembalikan kedamaian. Dan itulah saat Allah bertahta sebagai raja. Sebagai bentuk keadilan, Allah menghukum kejahatan dengan berat. Ia akan menimpakan kengerian kepada segala bangsa yang jahat sampai mereka sujud dan menyembah kepada Allah. Sidang jemaat Tuhan, mungkin jika kita melihat keberadaan di sekitar kita, kita menyaksikan dunia yang begitu penuh kejahatan. Hukuman tidak lagi mampu berdiri tegak. Penindasan dan ratap orang jelata ada di mana-mana. Namun walaupun demikian, kita jangan putus asa. Saat ini Allah sedang menantikan waktu yang tepat untuk memutarbalikkan semua keadaan. Ia akan datang tepat pada waktunya. Saat kedatangannya, kita akan terkagum-kagum dan tentunya menyembah kepadanya karena kekuasaannya yang begitu besar. Atau mungkin saat ini kita merasa sungguh kita sedang berada dalam situasi yang begitu sulit. Kita mengalami ketidakadilan, diperlakukan semena-mena, mengalami hal-hal yang buruk oleh orang-orang sekitar kita. Karena memang dunia ini jahat. Kalaupun kita mengalami penindasan demi penindasan, keterpurukan demi keterpurukan, bukan berarti Tuhan tinggal diam. Tuhan hanya saja seperti renungan kita hari kemarin sedang memurnikan iman kita mungkin. Karena pada waktunya ketika Dia datang, Dia akan memutarbalikkan seluruhnya. Duka yang kita alami, kepahitan yang kita alami, kesakitan yang kita alami akan digantikan dengan sukacita yang tidak ada taranya, kedamaian yang tiada taranya, kemuliaan yang tiada taranya, kemakmuran yang tiada bandingannya. Karena itu, doaku sebagai seorang hamba Tuhan, doaku sebagai seorang gembala sidang, seperti Tuhan menguatkan hati kita di sepanjang tahun 2022. Tuhan kiranya menguatkan hati kita
di sepanjang tahun 2023 yang akan datang. Pahit getir yang telah kita lewati sepanjang tahun 2022 tidak menyurutkan semangat kita untuk memasuki tahun 2023. Kelelahan, air mata, duka cita yang kita telah lewati di tahun 2022 ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk memasuki tahun 2023. Karena percayalah, tahun 2023 Tuhan akan tetap ada di sana untuk memberikan kita kekuatan, untuk memberikan kita kemampuan, bahkan untuk memberkati kita, memuliakan kita sesuai dengan kasih karunia-Nya. Diberkatilah kita semua. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan tangan kiri kita dibuat berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini dalam mengakhiri tahun 2022 ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah tetap melimpah dalam hidupmu di sepanjang hari ini. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Mari kita akhiri tahun 2022 ini dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan, dan selamat menyongsong tahun 2023 dengan penuh semangat dan sukacita serta penuh iman dan percaya. Tuhan ada di sana untuk memberkati kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.